يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tidak pernah minta lahir ke dunia ini. Orang tua kita juga mungkin tidak meminta kita yang lahir. Tapi Allah hadirkan kita di dunia ini untuk hidup. Apa tujuan Allah membuat kita hadir di muka bumi ini? Kita semua sudah mendapatkan jawabannya meskipun kita tidak bertanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak sesekali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah saja. Tidak ada perintah mencari uang. Yang ada perintah membayar zakat, infak, sedekah. Artinya mencari uang untuk apa? Untuk berzakat, infak, sedekah, bukan untuk memuaskan mata, telinga, mulut, hati, perut, bukan. Tapi untuk berzakat, infak, sedekah. Kemudian apakah Allah butuh ibadah kita? Sama sekali tidak butuh ibadah kita. Seluruh dunia ibadah tidak ada masalah buat Allah, tidak menguntungkan buat Allah. Seluruh dunia maksiat tidak merugikan Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Kemudian untuk apa ibadah itu Allah wajibkan kepada kita? Agar kita mendapatkan nasihat dari ibadah kita. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat apa? Masya Allah, nasihat agar hidup kita betul, agar hidup kita baik, agar hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan dari kita pada saat di perjalanan hidup kita, agar kita menjaga semuanya. Hadirin, nasihati diri kita dengan sholat misalnya. Ketika kita ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka kita merendah di hadapan Allah. Ketika kita ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sudah tidak ada lagi rasa khawatir dalam hidup kita, dan kita akan sehat karena kita tahu Allah pengasih penyayang. Seberat apapun penyakit yang kita derita, yang Allah anugerahkan kepada kita, mungkin kita akan sangat bergembira karena kita tahu penyakit itu datangnya dan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena Allah sayang kepada kita. Buat kita yang memiliki usia yang agak senja, kemudian kita mulai sakit-sakitan, bersyukurlah karena pada saat itu Allah sudah mulai satu persatu menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Tinggal kita pulang ke hariban Allah Rabbul Izzati dengan mendapatkan ridhonya dan surga tentunya. Nah, kemudian hadirin, ketika kita tidak yakin Allah itu pengasih penyayang, merendahlah. Hanya dengan merendah kita bisa memuji Allah. Orang-orang yang sombong itu tidak akan bisa atau sangat sulit untuk memuji Allah, karena itu Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannata liman kana fi qalbihi mithqala dzarratil kib. Tidak akan masuk surga bagi seorang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Kenapa? Karena dia akan sulit untuk memuji Allah dan untuk memuji ciptaannya. Seorang yang merendah di hadapan Allah, mungkin dia akan menerima satu kondisi. Sebut saja, ketika kita melihat di salah satu pinggiran jalan kota Bandung ada tumpukan sampah, seorang yang sombong dia akan menyalahkan wali kota. Tapi seorang yang merendah dia akan menemukan banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sampah yang numpuk itu. Semuanya akan memberikan uang. Dia akan kreatif. Orang yang merendah relatif akan mudah memuji, akan mudah bersyukur, dan akan kreatif. Maka wajar dia akan mendapatkan surga.
Orang yang sombong tidak akan mendapatkan surga. Hadirin, surga itu dalam surat Ar-Rahman disebutkan jannatan. Ada 2 surga, di dunia dan di akhirat. Demikian juga dengan neraka. Neraka di dunia juga ada neraka di akhirat. Mereka yang berhutang, dia akan tertutup pintu surganya. Di mana? Di surga di sana. Di mana? Di surga di sini juga akan tertutup pintu surga orang yang berhutang, karena hidupnya tidak akan setentram orang yang tidak berhutang. Bahkan khatib memiliki fatwa pribadi untuk keluarga saja, bahwa kalau kita masih punya hutang, haram hukumnya kita melaksanakan ibadah umroh, karena umroh itu sunat dan hutang itu wajib dibayar. Kenapa demikian? Karena memang hutang ini mengganjal semuanya. Bahkan bersodakoh pun disebut haram bersodakoh kalau kita masih punya hutang. Sodakoh sunat, sementara hutang wajib dibayar. Selesaikan dulu hutangnya. Masya Allah, hadirin, kita dapatkan surga setelah kita taat kepada Allah. Di antaranya mendapatkan surga karena tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Tapi bagaimana orang bisa tidak berhutang? Ya, orang yang berhutang itu orang yang membesarkan keinginan. Padahal hidup ini adalah bukan perjalanan keinginan, tetapi perjalanan keharusan. Apa yang harus kita lakukan, itu kita lakukan, bukan harus memenuhi keinginan. Hadirin, nasihati diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Dari sholat, setelah kita tahu Allah itu pengasih penyayang, masih agak kurang yakin. Buat saudara-saudara kita yang kena bencana, mungkin agak goyah itu keyakinan akan kasih sayang Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat semesta. Kita puji Allah. Setelah kita puji Allah, baru kita akan merasakan betul secara dalam benar Allah pengasih penyayang. Kalau sudah yakin Allah pengasih penyayang, maka dalam jiwa kita ada kondisi la khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak akan ada lagi rasa takut, tidak akan ada lagi rasa sedih, karena kita tahu apapun yang terjadi adalah kasih sayang Allah. Apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita risau, apa yang membuat kita berpenyakit? Masya Allah, sudah jelas Allah tuh sangat sayang kepada kita. Terus kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Besok makan nggak ya? Nggak usah dipikir besok makan. Sekarang berbuat saja yang terbaik, insya Allah besok Allah berikan rezekinya. Kalaupun tidak, mungkin kita tidak sampai besok hidup kita. Kira-kira ketika terjadi bencana COVID yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka hadirnya manusia, kita semua takut. Padahal Masya Allah, Allah yang mengatur sakit seseorang, Allah yang mengatur sehat seseorang. Nah, kalau kita sudah bisa memuji Allah, kita akan kagumi Allah. Kalau sudah kagum, kita akan jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, kita akan rindu. Dan setelah kita rindu kepada Allah, kita tidak lagi takut menghadapi kematian. La haula wala quwata illa billah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi untuk apa kita hidup? Untuk ibadah. Untuk apa ibadah kita ini? Untuk menasihati kita. Agar apa? Nasihat apa yang diberikan dari ibadah? Agar kita berakhlak mulia, merendah dalam hidup, tidak mudah menghina, tidak mudah protes terhadap apapun yang terjadi. Semuanya dihadapi dengan rasa syukur. Dengan akhlak mulia, maka seorang yang berakhlak mulia adalah seorang yang bertakwa. Jangan nyebut kita sudah bertakwa kalau kita belum berakhlak mulia, karena akhlak mulia sama dengan ketakwaan. Dan jangan sebut kita sudah bertakwa kalau kita masih saja tidak suka kepada kelakuan orang lain. Hadirin, keburukan orang lain Allah pertontonkan di hadapan mata kita, bukan harus membuat kita protes atau marah, tapi kita belajar untuk bisa membuat diri kita semakin bijaksana. Mereka adalah trainers yang melatih kita untuk bisa bijaksana dan semakin menyehatkan jiwa. Istri yang tidak menyenangkan itu bukan harus membuat kita marah. Biarkan dia salah dan jangan kita ketularan salah dia. Dia salah, terus kita marah. Dia salah, sudah jelas salah, kita marah jadi ketularan salah. Tidak, ketika dia salah, kita hanya memiliki tugas wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanyalah menyampaikan sejelas-jelasnya, tidak usah pakai marah. Mau ngerti mau tidak dia mendapatkan nasihat dari kita atau usul saran atau apa yang kita sampaikan, terserah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang meskipun dia paling dan sangat kamu cintai. Allah yang memberikan hidayah, terserah saja. Tidak usah orang lain harus ikut apa yang kita pikirkan.
Tidak usah. Kita jalan betul-betul sehat dan menyehatkan jiwa kita sendiri untuk sampai kepada Allah. Hadirin, Allah menyatakan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sesudah kita bersilaturahim, apa ukuran silaturahim yang paling bagus? Ukuran sesudah kita bertakwa, berakhlak mulia, apa yang paling bagus dari ukuran ketakwaan kita? Silaturahim. Jangan ngomong sudah bertakwa kalau silaturahim kita, hubungan sosial kita belum betul. Dan di mana silaturahim yang paling ikhlas? Silaturahim yang paling ikhlas, Masya Allah, ada di rumah kita. Khatib baik kepada semua orang, dermawan kepada semua orang, tapi tidak baik kepada istri dan anak-anak. Kedermawanan, kebaikan khatib munafik. Dimulai dari baik pada istri, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga, baru silahkan baik pada semua orang. Dan kondisi ini adalah kondisi di mana hati kita akan sangat sehat. Kita tidak akan mudah protes. Kita bisa mengambil hikmah dari apapun, mengambil ilmu dari apapun yang Allah anugerahkan pada kita, termasuk keburukan. Hadirin, kalau sudah bisa mengambil hikmah dari apapun yang Allah anugerahkan, termasuk keburukan, suatu saat nanti tidak ada gunanya. Yaumun la yanfa'u malun. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya orang-orang, wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Bagaimana bisa memiliki hati yang sehat? Sudah sangat yakin apapun yang terjadi adalah anugerah Allah untuk mengajari kita bijaksana. Hadirin, siapa orang-orang yang sehat hatinya? Orang yang dipanggil oleh Allah pada saat sudah pulang ke haribaannya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah karena engkau ridho. Diatur oleh Allah, maka Allah ridho kepadamu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Di padang mahsyar nanti, siapa yang menjadi teman kita adalah teman-teman terakhir kita. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, sehingga di padang mahsyar nanti kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setelah itu, wadkhuli jannati, bukan saja masuk surga, tapi dipersilahkan masuk surga, tentu dengan keterhormatan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu dari apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, bukan malah menjadi dosa dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kita temukan ilmu, dan itu semua melatih kita untuk bisa menjadi bijaksana, dan kita pulang dalam keadaan sehat. Ingat, dulu waktu lahir hati kita bersih, kembalikan kepada Allah saat pulang dalam keadaan juga bersih. Barakallahu li walakum fil Quran. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, dalam khutbah yang kedua ini khatib hanya akan memberikan ilustrasi. Seandainya dalam setiap hari hidup 24 jam kita berkewajiban mengumpulkan 10 pahala, dan usia kita tinggal 2 tahun lagi ke depan, kemudian satu hari kita hanya bisa memenuhi 3 atau 2 pahala saja yang kita lakukan. Kita masih berkekurangan 7 pahala lagi untuk pulang. Kalau kurang, kita akan pulang ke hariban Allah, mungkin mendapatkan surga karena Allah sudah mengampuni, tapi karena pahala kita kurang, mungkin kita ditenggelamkan dulu ke dalam siksa di sana sebelum mendapatkan surga. Kalau terpenuhi 10 itu satu hari 10 kita dapat, dan kita dapatkan 10 pahala satu hari, kita akan masuk surga, mungkin tanpa hisab. Tapi kalau berlebih, satu hari kita bisa mendapatkan 20 dari 10 yang ditargetkan, kita mendapatkan kemuliaan pada saat kita pulang. Hadirin, saya menempatkan diri saya dalam kondisi yang masih kurang.
Terus bagaimana kita memenuhi pahala yang harus kita penuhi? Karena itu Allah anugerahkan kepada kita ajakan untuk berzakat, infak, sodakoh. Jangan dianggap sesuatu yang buruk ketika ada orang meminta kepada kita sodakoh atau zakat. Sebut saja saudara kita yang rutin, keluarga kita yang rutin datang setiap tanggal 13 datang ke rumah minta uang. Kalau nggak dikasih marah, kitanya jangan kesel. Itu adalah utusan Allah untuk mengukur keikhlasan kita. Kalau sudah ikhlas, aman kita. Tapi kalau masih saja kita kesel atas kedatangannya karena dia rutin minta uang, kita belum ikhlas. Itu ukuran. Nah, hadirin, Allah yang memberi kepada kita uang, Allah juga yang meminta kita untuk bersodakoh. Ketika kita berzakat, infak, sodakoh, kira-kira akan diganti tidak oleh Allah? Pasti. Karena Allah yang memberinya, Allah yang nyuruhnya, dan kita yang melakukannya. Itu menjadi alat ukur keikhlasan kita. Karena zakat, infak, sodakoh adalah alat ukur keimanan kita. Tidak ada sodakoh, tidak ada infak yang tidak menjadi jariah. Mudah-mudahan setiap sodakoh kebaikan kita menjadi jariah. Kita kasih seorang makan, dan ketika mereka sholat, yang pernah kita kasih makan itu kemudian mereka sholatnya menjadi pahala untuk kita. Ketika mereka berbuat baik, perbuatan baiknya juga menjadi pahala untuk kita. Perbanyaklah bersodakoh, Allah tidak akan pernah miskinkan kita. Kenapa negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim di tengah krisis ini tidak ada yang menjadi miskin sangat kelaparan? Karena umat Islam rajin sodakoh. Bukan pemerintahnya jagoan mengelola ekonomi, tapi umat Islamnya rajin sodakoh. Itu yang sekarang ini terjadi. Bersodakohlah, berbuat baiklah. Dan buat kita laki-laki, bersodakohlah kepada keluarga, pada istri, pada anak-anak. Karena kita akan mendapatkan syafaat Nabi la min kulli sumbulatin mi'ati habbah, akan mendapatkan balasan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seringnya kita sodakoh, kita tidak lagi meninggalkan waris untuk keluarga kita, sehingga semua harta kita betul-betul akan kita ambil di akhirat nanti sebagai tiket kita untuk mendapatkan Jannatun Naim. Hadirin, sodakoh adalah salah satu-satunya jalan jariah ya. Sodakoh sama dengan jariah, infak sama dengan jariah. Satu-satunya jalan yang bisa membuat kita memenuhi pahala yang ditargetkan oleh Allah, yang harus kita dapatkan setiap hari. Bisa walau antalqa biwajhin talqin, bisa bersodakoh meskipun hanya dengan senyum saja, tidak memberikan kerisauan pada orang lain, tetapi memberikan rasa tentram kepada orang lain. Bisa bersodakoh dengan memberikan iklim yang baik saja kepada orang lain dalam pergaulan kita, seandainya kita tidak memiliki uang. Banyak lagi cara kita bersodakoh yang bisa membuat kita mendapatkan jariah, pahala yang tidak pernah berhenti. Hadirin ingin tahu kapan berhentinya jariah itu? Pahala jariah itu berhentinya pada saat hari kebangkitan nanti. Kalau setelah kita meninggal, tahun 2026 kita meninggal, dan kiamat terjadi atau hari kebangkitan itu terjadi 3000 tahun dari hari tahun ini, maka selama 3000 tahun itu kita mendapatkan jariahnya. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kalau Allah memberikan kecukupan kepada kita, bukan untuk menyenangkan kita, tetapi untuk menguji kita. Kira-kira kita tanggap atau sensitif tidak untuk menyenangkan saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan kita telan semua harta kita dan dimasukkan ke dalam perut kita, tapi sisakan sebahagiannya untuk kita bagikan kepada perut saudara-saudara kita, sehingga pada saatnya betul-betul kita mendapatkan kebaikan dari Allah saat pulang nanti. Hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah tuntun terus kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah bawa kita ke ruang-ruang yang tidak membuat kita tersesat, dan Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita semakin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.